Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti ada sekitar 4 soal yang akan saya bahas. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu untuk perintahnya ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi yang diminta adalah himpunan penyelesaiannya. Yang A, soal yang pertama, nilai mutlak dari 2x plus 7 lebih kecil dari nilai mutlak 3x min 1. Nah, kalau ditanyakan penyelesaiannya, artinya kita diminta untuk mencari nilai x-nya. Nah, nanti jawabannya sudah diberikan ya di sini. Nah, kita cek nih apakah jawabannya betul atau salah. Kalau ada soal seperti ini, maka nanti ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan ya. Berarti nanti gini ya, 2x plus 7 kuadrat lebih kecil sama dengan 3x min 1 kuadrat. Kenapa harus dikuadratkan? Jadi ketika dikuadratkan, maka nilai plus dan minus itu nanti akan bernilai sama. Contohnya gini, misalkan nih, saya taruh sini aja, min 2 kuadrat, hasilnya sama dengan 4. 2 kuadrat, hasilnya juga sama dengan 4. Jadi karena nilai mutlak itu merupakan nilai yang bisa positif atau negatif. Jadi nilai yang ada di sini itu bisa bernilai negatif atau positif. Maka agar nilainya tetap atau tidak berubah, maka harus dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan nih. 2x kuadrat. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah dengan 2x kali 7, 14. Kita kalikan 2 ya. Berarti 28 ya. 28x plus 7 kuadrat 49 lebih kecil sama dengan yang ini sekarang 3x dikuadratkan 9x kuadrat, kemudian 3 dikali min 1 min 3 kali 2 min 6x, kemudian min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Nah, kita lebih enak kita pindahkan karena 9x kuadratnya ini lebih besar ya dari 4x kuadrat, kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Nanti jadinya gini ya, 0 lebih kecil sama dengan 9x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 6x, yang ini ya. Kemudian dikurang lagi, ini pindah ke ruas kanan jadi negatif. Dikurang 28x ditambah 1 yang ini ya. Kemudian ini pindah menjadi negatif 49. Ya. Berarti nanti 0 lebih kecil sama dengan, ini kita kurangin ya, 5x kuadrat. Ini jadi min 34x. Kemudian 1 dikurang 49. Min 48. Nah, kita sederhanakan, kita faktorkan ya untuk mencari x. Nanti ini 5x, ini x. Ini karena bentuknya persamaan kuadrat, kita faktorkan. 48 itu 8 kali 6 ya. Kita ini 8, ini 6. Ini tandanya negatif ya. Berarti salah satu negatif ya. Salah satu negatif, yang satu positif. Nah, coba kita cek nih. Nanti ini sama dengan 0 dulu ya. 5x kali x, 5x kuadrat. 5x dikali min 8, min 40x. Kemudian 6x, 6 kali x, 6x. Ini tadi 40, min 40x ditambah dengan 6x. Hasilnya min 34x. Sesuai ya. 6 dikali min 8, min 48. Nah, berarti nanti ini tinggal kita cari nilai x-nya. 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi nanti 5x sama dengan 6-nya pindah jadi min 6. X-nya sama dengan min 6 per 5. Kemudian yang satunya lagi, x dikurang 8 sama dengan 0.
Berarti nilai X-nya sama dengan 8. Nah, kita cek nih. Yang diinginkan adalah yang lebih besar sama dengan 0. Ini min 6/5, ini 8. Nah, paling gampang kita ambil nilai X-nya untuk ngecek ya, itu 0. Karena 0 letaknya di antara min 6/5 dengan 8. Kalau kita masukkan ke sini ya, 0. Berarti yang ada X-nya semuanya 0. 5 kali 0 kuadrat, 0. Dikurang 34 kali 0, 0. Hasilnya apa? Min 48. Apakah min 48 itu lebih besar sama dengan 0? Tidak. Ya, berarti yang di sini nanti nilainya lebih kecil atau min. Berarti yang di sini plus. Ini juga plus. Nah, berarti nanti karena yang diminta adalah lebih lebih besar ya, lebih besar dari 0. Berarti nanti kita ambil yang positifnya. Berarti nanti X-nya lebih kecil sama dengan min 6/5 atau X-nya lebih besar sama dengan 8. Ya, nah kita cek nih jawabannya. Min 6/5 atau 8. Ya, betul ya. Sekarang soal yang ke-2 atau yang B. 3x min 6. Nah, berarti nanti kita langsung kuadratkan aja ya. 3x min 6 kuadrat. Kemudian yang satunya lebih kecil, 12x plus 1. Oh, 2x ya. Ini tandanya lebih kecil. 2x plus 1 di kuadrat. Kita kuadratkan ya. 3x dikuadratkan 9x kuadrat. 3x kali 6 18. 18 kali 2 min 36 ya. Kemudian min 6 dikali 2x, nanti min 12x. Kemudian yang ini ini sebentar. Oh, ini belum dikuadratin ya. Kan 9x kuadrat min 36x min 36 nih mestinya. Plus 36. Kemudian lebih kecil. Yang ini 4x kuadrat ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian hasilnya kita kalikan 2, berarti 4x tambah 1. Nah, ini kumpulin aja nih sebelah kiri. Jadi min 4x kuadrat. Ini min 36x. Ininya min 4x. Kemudian 36. Ini pindah jadi min 1. Lebih kecil 0. Nah, ini hasilnya adalah dikurang ya. 5x kuadrat min. Ini jadinya min berarti 40 ya. Kemudian yang ini 36 kurang 1 35. Oh ya, plus sama dengan 0. Kita sama dengan 0 kan dulu ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 5 ya. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. Berarti ini x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Ini x. Nah, 7 itu karena di sini plus di sini min ya, berarti nanti dua-duanya min.
7 itu perkalian dari 7 dikali 1. Nah, berarti nanti nilai X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 7 ya. 7. Ya. Ini untuk yang B. Sekarang yang C saya kerjakan di tempat yang di kertas yang lain. 2x tanda mutlak plus 3 lebih besar sama dengan 5 min 4x. Tanda mutlak. Nah, seperti yang AB ya, caranya kita kuadratkan kiri dan kanan. Jadi nanti 2x plus 3 kuadrat lebih besar sama dengan 5 dikurang 4x di kuadrat. Nah, nanti kita kuadratkan yang ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Berarti ini 12x. Kemudian ditambah 9. Jadi 3 kuadrat ya. Lebih besar sama dengan ini 5 kuadrat, 25. 5 dikali min 4, min 20. Min 20 kali 2, min 40 ya. Ini 40x. Kemudian min 4x dikuadratin. Berarti plus ya. 16 x kuadrat. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke ruas kanan ya semuanya. Berarti nanti ini jadinya 0 ya. Lebih besar sama dengan 25. Yang ini pindah jadi negatif atau kurang 9 ya. Kemudian dikurang 40x. Yang ini pindah, tandanya kurang juga atau negatif ya, tandanya jadi negatif. Kemudian yang ini juga ini dulu ya, 16x kuadrat. Yang ini jadi negatif, jadi kurang 4x kuadrat. Ini 16 ya, 25 dikurang 9, 16. Kemudian min ini jadinya 52 x gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang ini 12 ya, 12x kuadrat. Nah, kita sebentar, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kita bagi 4 ya. Atau gini aja nih, saya rubah bentuknya jadi gini ya. Min 52x ditambah 16. Nah, ini kan tanda lebih besarnya kan mengarah ke 0 ya. Jadinya lebih kecil sama dengan 0. Nah, bentuknya saya rubah seperti ini. Kemudian saya bagi 4 ya. Semuanya ini menjadi 3x kuadrat. Yang ini bagi 4, 13 ya. 13x ditambah dengan 4. Lebih kecil sama dengan 0. Yang di dalam kurung kita faktorkan ya, yang ini. Menjadi 3x dan satunya x. Ini 4 ya. Berarti ini 4. Yang ini 1 ya. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 4, 12. Nah, ini min nih. Dua-duanya min. 12 negatif ya. Ini jadi min x ya. Kalau dijumlahkan hasilnya min 13x. Min 1 kali min 4 plus 4. Betul ya. Nah, berarti nanti 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian berarti 3x-nya sama dengan 1. Berarti nilai x-nya sama dengan 1/3. Nah, kemudian yang satunya lagi, x dikurang 4 sama dengan ya, pakai tanda sama dengan dulu. Berarti nanti x-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, yang ini 1/3, yang ini 4. Nah, kita pilih angka 0. Angka 0 kan berarti letaknya di sebelah kiri ya.
dari sepertiga. Kalau kita masukkan nilainya, berarti nanti ini semuanya nih 0. Ya, sisanya adalah 4. 4 kali 4, 16. 16 apakah lebih kecil dari 0? Nah, salah ya. Berarti ini plus ya. Yang ini min. Yang ini plus ya, sorry. Nah, nanti berarti nilai X ya, itu lebih kecil sama dengan 1/3, lebih kecil sama dengan 4. Karena yang diminta adalah yang kurang ya, yang kurang dari 0. Nah, coba kita cek nih jawabannya. Nah, betul ya, 1/3 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan 4. Sekarang yang nomor yang D ya. Yang D, soal yang D. 5X ditambah 8 lebih besar dari tanda butak 4 dikurang 2X. Nah, caranya sama. Saya kerjakan di kertas yang lain. Berarti nanti kita kuadratan ya, sebelah kiri dan kanan. Nanti jadinya gini, 5X ditambah ini berapa? 8 ya. Dikuadrat lebih besar dari 4 dikurang 2X dikuadrat. Kita kuadratkan, berarti ini 25 X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 5 kali 8, 40, 40 kali 2, 80 ya. 80X. Kemudian ditambah dengan 8 kuadrat, 64. Nanti nilainya lebih besar dari 4 kuadrat, 16. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti min 16X. Min 2X di kuadrat. Nanti jadinya plus 4X di kuadrat. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan, ke ruas kiri semuanya ya. Ini jadinya min 4X kuadrat. Kemudian ditambah 80X. Yang ini pindah jadi plus ya, tandanya. Kemudian plus 64. Yang ini pindah jadi min 16. Lebih besar 0. Kita kurangin. 25 kurang 4, 21. X kuadrat 80 ditambah 16 ya, 96. Kemudian ditambah dengan ini kita kurangin ya, 14 dikurang 6, 8. 5 dikurang 1, 4. Nah, seperti ini ya. Kita faktorkan sekarang. Atau kita sederhanakan. Kalau disederhanakan, masing-masing bisa dibagi 3 ya. Ini berarti 7X kuadrat. Ditambah ini bagi 3 jadi 32X. Ditambah dengan bagi 3, 1, 16 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti yang di dalam kurung ya, yang di dalam kurung ini kita faktorkan. Kita faktorkan jadinya 7X dan satunya lagi adalah X. Nah, ini tandanya plus ya, berarti ini plus semua nih. Nah, 16 kan bisa 8 kali 2 atau 4 kali 4. Kalau misalkan ini jumlahnya 32 ya, berarti ini 4. Karena kan nanti 7 kali 4 kan 28. Nah, kita ambilnya yang 4 kali 4. Berarti nanti 7X plus 4 lebih besar 0. Atau saya pakai tanda sama dengan aja dulu ya. Berarti nanti 7X sama dengan min 4. Nilai X-nya sama dengan min 4/7. Kemudian yang satunya lagi, X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 4. Nah, kalau kita gambarkan ya, dia di garis bilangan, tadi adalah min 4 dan min 4/7 ya. Min 4-nya kan lebih kecil ya nilainya, berarti ini min 4/7. Nah, nanti karena yang diminta adalah lebih besar, pasti nanti tandanya begini. Nilai X-nya itu lebih kecil dari 4 atau X-nya itu lebih besar dari min 4/7. Ya.
Nah, berarti nanti nilai X-nya lebih kecil dari min 4 atau X-nya lebih besar dari min 4/7. Coba kita lihat nih jawabannya. Lebih kecil dari min 4. Nah, lebih kecil dari min 4 atau X-nya lebih besar dari min 4/7. Betul ya jawabannya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.